hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari kesyirikan, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Yang demikian adalah agama yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan yang ke-8 dari pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan masih kita pada pembahasan beriman kepada Allah, yang merupakan pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan seperti biasanya membuka kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Kita lanjutkan setelah beliau menyebutkan tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa indahu ilmus sama, indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Maka setelahnya beliau mengatakan, wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Dan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman, meyakini, percaya bahwasanya Allah yatakallam, Allah itu berbicara, dan ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, dan ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Apa? Di antaranya adalah beriman bahwasanya Allah itu berbicara, yaitu memiliki sifat kalam. Dan ini adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bima sya', Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara dengan bahasa yang Dia kehendaki, terkadang dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Ibrani, atau dengan bahasa yang lain. Maka Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya. Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan dengan bahasa Arab. Taurat adalah termasuk kalamullah, diturunkan dengan bahasa Ibrani. Injil adalah kalamullah, diturunkan dengan bahasa Suryani. Maka Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya. Mata sya', kapan saja Allah menginginkan. Allah berbicara di malam hari, di siang hari, di pagi, di sore. Itu adalah kehendak Allah SWT. Kapan saja Dia menghendaki untuk berbicara, maka itu adalah kembali kepada Allah. Kaifa syaa, bagaimana caranya Dia berbicara.
Apakah Allah SWT berbicara dengan suara yang keras atau dengan suara yang rendah? Maka ini kembali kepada Allah SWT. Ini adalah secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kalamullah. Jadi Allah berbicara ya dengan apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, ya dengan cara yang Dia kehendaki. Menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah berkaitan dengan masyiatullah, dan dia adalah hadis atau baru. Allah SWT berbicara apabila Allah menghendaki, ya berkaitan dengan masyiatullah azza wa jalla, berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian beliau mendatangkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah kalam ini, karena tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka berakidah, ya tidaklah mereka berakidah kecuali berdasarkan dalil. Apalagi ini masalah nama dan juga sifat Allah yang tauqifiyah, kita menerima jadi dari Allah SWT dan Rasulnya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Di dalam ayat ini jelas Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah berbicara kepada Musa. Ya, wa kallamallahu. Lafzul jalalah di sini adalah sebagai fa'il. Allah SWT dialah yang berbicara. Adapun Musa di sini maka dia sebagai maf'ul, dia yang diajak bicara. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi dengan kehendaknya, kapan dia menghendaki, dengan cara apapun yang dia kehendaki, kepada siapa dia berbicara, itu kembali kepada kehendak Allah. Di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam gelar beliau adalah Kalimullah. Beliau adalah orang yang pernah Allah ajak bicara, karena tidak semua Nabi pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Ini adalah anugerah. Allah SWT mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Itu adalah para rasul, kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Nah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau juga kalimullah. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam, beliau juga Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah azza wa jalla. Maka ini menunjukkan sifat kalam bagi Allah takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan maf'ul mutlaq, yang fungsinya adalah menunjukkan ya kesungguhan atau penguatan. Sehingga ketika dikatakan wa kallamallahu Musa takliman, berarti artinya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Dan ini membantah sebagian yang mengatakan bahwasanya adalah majaz. Ya, ini adalah sekedar majaz saja, bukan hakiki. Ya, firman Allah takliman ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT benar-benar berbicara kepada Musa. Ya, dengan kalam, dengan sifat bicara yang sesuai dengan keagungan Allah tentunya. Tidak sama dengan bicaranya manusia. Jangan dibayangkan Allah SWT berbicara seperti manusia, ya, memiliki bibir, memiliki lidah dan seterusnya, tidak. Ya, itu adalah
kalam yang dimiliki oleh manusia. Adapun Allah SWT, maka sifat Allah adalah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Karena kaidah secara umum, ya, Allah SWT tidak serupa dengan makhluk, baik zatnya maupun sifatnya maupun namanya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, penetapan kita bahwasanya Allah mendengar dan Dia melihat bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk yang juga mendengar dan juga melihat. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, Allah mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan Allah melihat, ya, dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Demikian pula dalam masalah ini kita mengatakan bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan kalam dan sifat bicara yang dimiliki oleh manusia. Wa kallamallahu Musa takliman. Baik. Ada sebagian orang-orang yang menyimpang karena memang di dalam hatinya sudah ada penyakit. Kemudian dia merasa pernah belajar bahasa Arab, berusaha untuk mentahrif, merubah kalamullah supaya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dan dia membaca wa kallamallaha Musa takliman. Wa kallamallaha Musa takliman. Padahal asalnya wa kallamallahu. Dia ingin menjadikan Musa dialah yang melakukan, dialah yang berbicara, sementara Allah dialah yang diajak berbicara. Sehingga dia merubah harakat dari fathah menjadi dhammah. Dia membacanya wa kallamallaha Musa takliman. Sehingga ya, Musa dialah yang berbicara, sementara Allah dialah yang diajak bicara. Maka ini adalah dhalal, kesesatan. Ya, seseorang merubah kalamullah, ya, supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Baik, seandainya ini adalah benar secara bahasa, bagaimana dia akan memahami firman Allah yang akan disebutkan oleh Syekh setelahnya di sini? Ya, yaitu di dalam surat Al-A'raf 143. Mungkin dia bisa membolak-balik harokat seperti pada surat An-Nisa 164, dan ini adalah, ya, sebuah kesesatan. Tapi dia tidak bisa melakukannya di dalam surat Al-A'raf 143. Ya, yaitu firman Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang kepada perjanjian kami, Nabi Musa alaihissalam memenuhi panggilan Allah, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah SWT, kemudian Allah berbicara kepadanya. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbuhu di sini adalah fa'il. Rabb, ya, marfu'. Dan Allah SWT dialah yang berbicara kepada Musa alaihissalam. Wa kallamahu. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah dhamir di sini. Ya, dhamir hu. Taib, seandainya mereka bisa membolak-balik harokat pada ayat sebelumnya, maka pada ayat ini mereka tidak bisa. Seandainya mereka merubah menjadi rabbahu, wa kallamahu rabbahu, maka ini dalam bahasa Arab, ya, tidak dibenarkan dan akan membuat
ya tertawa orang yang bisa memahami bahasa Arab. Ya, enggak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu. Ya, karena di sini berarti ada dua maf'ul dan tidak ada di sana fa'ilnya. Enggak ada pelakunya. Ya, hu di sini enggak mungkin jadi fa'il. Ya, karena dia adalah senantiasa apabila datang setelah fi'il, maka dia senantiasa menjadi maf'ul. Enggak mungkin dia jadi ya fa'il. Sehingga jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang berbicara kepada Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan Allah berbicara kepada Musa alaihissalam. Ya, demikian ya orang-orang yang menyimpang karena mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga banyak tanaqud di antara mereka, banyak pertentangan sendiri. Ya, dalam dalil-dalil yang mereka datangkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka istislam lillah, ya mereka menyerahkan diri secara total kepada Allah, ya, dan tidaklah mereka berakidah kecuali setelah mengumpulkan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, melihat ucapan para salaf, barulah mereka menyimpulkan sebuah akidah. Berbeda dengan ya orang-orang yang menyimpang, maka mereka memiliki akidah terlebih dahulu, baru setelah itu mereka mencari dalilnya. Dalil yang kira-kira bisa dipelintir, bisa bawa kepada pemahaman mereka, mereka pelintir dan mereka bawa kepada pemahaman mereka. Baik. Kemudian juga di sini disebutkan, yaitu di dalam surat Al-A'raf 143 ini, ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah, kemudian di sana terjadi pembicaraan, percakapan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah ini adalah dengan masyiah. Ya, kalamullah ini adalah dengan kehendak Allah. Ya, makanya dia dari satu sisi termasuk sifat fi'liyah, karena dia berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Nabi Musa mengatakan ketika dia mendengar kalamullah, kemudian beliau rindu ingin melihat Allah. Ya, senang dan gembira mendengar kalamullah, kalamu Rabbul Alamin, maka beliau ingin dan rindu untuk melihat Allah SWT. Maka beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, ya, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat kamu. Setelah itu Allah mengatakan, lan tarani, kamu tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Ya, adanya percakapan ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara ya dengan pembicaraan yang baru, dengan kehendaknya. Dan ini bantahan terhadap sebagian yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Itu adalah ucapan yang ada di dalam hati Allah atau di dalam jiwa Allah. Ya, al-kalam al-qaim binafsihi subhanahu. Jadi menurut mereka yang namanya kalamullah adalah ucapan Allah yang ada di dalam diri Allah. Dan ini sifatnya adalah dzatiyah, dari dulu, azaliyah. Tidak berkaitan dengan masyiatullah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Jelas ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah berbicara kapan dia kehendaki, dengan siapa dia kehendaki. Ya, berarti sifat kalam bagi Allah, dia adalah sifat dzatiyah. Dilihat dari satu sisi, karena Allah SWT dari dulu Allah memiliki sifat kalam ini. Kemudian dia adalah sifat fi'liyah, ya, bi'tibaril ahad, kata para ulama. Ya, dilihat dari individu-individu dari ucapan tadi.
Allah berbicara kepada malaikat, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini kan individu-individu kalam. Itu Allah berbicara dengan mereka kapan dia kehendaki. Berarti dilihat dari sisi ini, sifat kalam ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah SWT mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masal. Aku membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hamba apa yang dia minta. Kemudian Allah mengatakan fa idza qala abdi alhamdulillah qultu hamidani abdi wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim qultu athna alayya abdi, dan seterusnya. Ya, Allah mengatakan apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, aku berkata hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, aku berkata hambaku telah memujiku. Ya, apabila hamba berkata demikian, Allah berkata demikian, menunjukkan bahwasanya Allah yang berbicara dengan kehendaknya. Ketika hamba membaca ini, maka Allah mengatakan ini. Ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya, dan bahwasanya kalamullah bukan hanya sifat dzatiyah saja, tetapi dia dilihat dari sisi ini dia adalah sifat fi'liyah. Adapun ucapan mereka bahwasanya yang namanya kalam adalah apa yang ada di dalam jiwa, maka ini tidak ada dalil demikian. Bahkan dalil menunjukkan bahwasanya yang namanya kalam itu yang diucapkan, adalah kalam yang diucapkan. Di sana ada hurufnya, di sana ada suaranya. Adapun ucapan yang diucapkan oleh jiwa atau diucapkan oleh hati, maka tidak disebutkan kecuali ada keterangannya. Kalau yang dimaksud adalah kalam yang ada di dalam jiwa, maka ada keterangannya, ada tambahannya. Adapun hanya disebutkan dia berbicara misal, maksudnya yang berbicara dengan suara, dengan huruf, itu kalam menurut orang Arab demikian. Adapun kalau dia memaksudkan kalam yang ada dalam jiwa, maka dia tambahkan dia berbicara dengan hatinya misalnya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berbicara di dalam jiwa mereka. Ketika Allah ingin memaksudkan bahwasanya kalam di sini adalah ucapan yang ada dalam jiwa mereka, bukan yang disampaikan oleh lisan, maka Allah menambah di situ fi anfusihim, yaitu di dalam jiwa mereka. Berarti ini berbicara sendiri. Itu dalam nusus dari Al-Quran maupun dari hadis demikian. Tapi kalau disebutkan kalam secara mutlak, maka maksudnya adalah yang didengar, yang ada huruf dan juga suaranya. Baik. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan firman Allah, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyan. Dan kami memanggil dia. Ini masih berkaitan dengan Nabi Musa, karena beliau adalah kalimullah, dan beliau termasuk nabi yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya, min janibit turil ayman, dari samping kanan gunung Tur. Karena gunung Tur ini ada samping kanan, ada samping kiri. Maka Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dari samping kanannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nadainahu, kami memanggilnya,
Dalam bahasa Arab, memanggil itu nida, itu adalah mengucapkan dengan suara yang keras. Ya, orang dinamakan memanggil kalau dia mengucapkan ucapan yang keras. Kalau dia mengucapkan ucapan yang lirih, itu bukan memanggil namanya. Ya, yunadi maksudnya adalah memanggil dengan suara yang keras. Mereka mengatakan anda sautan fulan, anda sautan min fulan. Ya, maksudnya adalah lebih keras suaranya. Ya, fulan lebih keras suaranya daripada si fulan. Ya, karena memang nida dalam bahasa Arab ini adalah suara yang keras. Maka Allah saat itu memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang keras. Wa qarrabnahu najiyan. Dan kemudian kami dekatkan dia najiyan dalam keadaan bermunajat. Para ulama menjelaskan dalam keadaan bermunajat berarti di sini Allah berbicara dengan suara lirih. Jadi pas Musa alaihissalam jauh, maka Allah SWT memanggil dia dengan suara yang keras, kemudian Allah dekatkan, kemudian Allah berbicara lirih kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti awalnya berbicara dengan keras, setelahnya Allah berbicara dengan suara yang rendah. Maka seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya Allah berbicara kaifa sya, sesuai dengan kehendaknya. Mau dengan suara yang keras atau dengan suara yang rendah, itu kembali kepada Allah SWT. Dan ini Allah SWT sebutkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-52. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam. Baik, dan masalah sifat kalam ini banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang dan tersesat, sehingga ada sebagian penulis yang dia mengkhususkan kitab khusus tentang akidah Ahlussunnah tentang kalamullah azza wa jalla ini. Jadi dia adalah termasuk sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Ya, kalau kita sudah yakin bahwasanya dia adalah sifat Allah, maka sifat Allah bukan makhluk. Adapun Mu'tazilah, maka mereka meyakini bahwasanya kalamullah ini adalah makhluk, bukan sifat. Ya, kalamullah ini adalah makhluk, bukan sifat. Jadi mereka meyakini Allah menciptakan kalamnya. Ya, menciptakan kalam di luar, seperti Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan kalam, bukan Allah berbicara. Sehingga mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya, bukan sifat di antara sifat-sifat Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya firman Allah misalnya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalam di sini mereka meyakini adalah penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Ya, idhafatu al-khalq ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan kalam. Ya, mereka mengatakan sebagaimana naqatullah, masajidullah, baiti. Ya, naqatullah, ontanya Allah, maksudnya di sini adalah penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Masajidullah maksudnya adalah penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Baiti, penyandaran rumah Allah kepada yang menciptakan. Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah satu bab dengan penyandaran-penyandaran tadi. Dan yang benar bahwasanya kalamullah di sini adalah penyandaran sifat kepada mausufnya. Penyandaran sifat kepada yang memiliki sifat tadi. Ya, kalamullah, kalam adalah sifat Allah.
Allah dialah yang memiliki sifat tadi. Jadi al-idhafah, penyandaran di dalam dalil yang diidhafahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Ada idhafatu al-khalq kepada khaliq, dan ada penyandaran sifat kepada yang memiliki sifat tadi. Dan untuk kalamullah, maka ini adalah penyandaran sifat kepada Allah SWT, kepada yang memiliki sifat, dan bukan penyandaran makhluk kepada khaliqnya. Dari mana kita tahu? Berdasarkan dalil-dalil. Ya, berdasarkan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan makhluk. Dan zaman dahulu sempat terjadi fitnah yang besar, yaitu di zaman Al-Imam Ahmad. Ya, sempat orang-orang Mu'tazilah ini yang mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ini sempat mereka dekat dengan beberapa penguasa saat itu, sehingga beberapa penguasa sempat ada yang terpengaruh, bahkan mereka mewajibkan rakyatnya untuk meyakini keyakinan ini, ya, dan diajarkan di sekolah-sekolah sampai tingkat yang paling dasar. Ya, mereka dipaksa untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menjelaskan tentang akidah yang benar, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau termasuk yang getol dan gigih, ya, tegar di dalam menghadapi itu semua dengan kesabaran, ya, menjelaskan kepada manusia, ya, beliau menjelaskan kepada ulama-ulama Mu'tazilah dengan dalil, dan beliau bersabar, ya, dengan siksaan, dengan penjara, dengan cambuk, dan beliau tidak memberontak kepada penguasanya, ya, karena beliau masih meyakini mereka adalah muslim dan mereka hanya terpengaruh saja dengan, ya, ulama-ulama Mu'tazilah tadi. Maka akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan kepada beliau, ada di antara penguasa yang mendapatkan hidayah, ya, dan akhirnya justru mendukung dakwah beliau rahimahullah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, masih berkaitan dengan kalamullah. Wa nu'minu bi annahu, dan kami beriman, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah dialah yang memiliki sifat law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat yang setelahnya, yang artinya seandainya laut ini menjadi tinta, ya, laut menjadi tinta, li kalimati rabbi, untuk kalimat-kalimat Rabbku, yaitu untuk ucapan Allah. Seandainya lautan yang luas ini, kita tahu bahasanya laut di bumi ini lebih luas daripada daratan. Ya, seandainya laut yang luas ini, yang dalamnya, luasnya, itu menjadi midad, menjadi tinta untuk menulis kalamullah, ya, disiapkan untuk menulis kalamullah. Apakah cukup untuk menulis kalamullah? Allah mengatakan la nafidal bahr, niscaya air laut tadi yang digunakan untuk menulis kalamullah akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Allah, maka itu akan habis. Menunjukkan bahwasanya kalimat Allah SWT ini adalah tidak terhingga. Karena Allah SWT dialah yang kekal, dan Allah SWT menciptakan, Allah melakukan. Maka di sana ada kalam,
yang terus langgeng, bagaimana lautan bisa menjadi tinta untuk menulis kalamullah, sedangkan Allah SWT dialah yang maha kekal dan dialah yang memiliki sifat kalam, dan dialah yang memiliki nama Al-Khaliq, yang menciptakan, dan dialah Al-Akhir, dialah yang akhir, yang tidak ada sesuatu setelah Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah SWT adalah sangat banyak. Tidak mungkin ya air laut seandainya dia menjadi tinta untuk menulis kalamullah semuanya. Makanya setelahnya Allah mengatakan walau ji'na bimithlihi madadan. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Ya, meskipun kami mendatangkan dengan yang semisalnya. Ya, meskipun kami mendatangkan dengan yang semisalnya, enggak akan mampu juga. Ya, meskipun didatangkan air laut yang semisalnya, tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menulis seluruh kalamullah. Menunjukkan bahwasanya ya kalamullah ya ini adalah sangat luas dan tidak terhingga. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-109. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya apa yang ada di bumi ini berupa pohon-pohonan, dia menjadi aklam, dia menjadi pena, ya. Kemudian wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin. Jadi penanya tadi adalah pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ini. Siapa di antara kita yang bisa menghitung ya seluruh pohon yang ada di bumi ini? Ya, tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Silahkan itu menjadi pena semuanya. Ya, dan air laut menjadi tintanya untuk menulis kalimat Allah. Kalau mau ditambah dengan 7 ya samudra yang lain, ya mana fidat kalimatullah, niscaya kalimat Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-27, dan ini juga menguatkan ayat yang sebelumnya bahwasanya kalimat-kalimat Allah ini sangat luas dan tidak terhingga, sehingga meskipun ditambah dengan air laut yang lain, ya, maka ini tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah berbeda dengan kalam manusia. Allah memiliki sifat kalam dan manusia memiliki sifat kalam. Tapi beda antara kalamullah dengan kalam manusia. Ucapan manusia terbatas sekali. Ya, ucapan saya, ucapan para pendengar sekalian, ya cukup ya berapa tinta yang dibutuhkan, ya pena yang dibutuhkan untuk menulis kalimat-kalimat kita. Adapun kalamullah maka tidak terhingga. Maka bagaimana disamakan antara kalamullah dengan kalam makhluk? Ya, Allah SWT memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungannya. Kalam Allah adalah sifat yang sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa nu'minu bi anna kalimatihi atamul kalimat. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith.
Dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang paling sempurna. Dan itu adalah keyakinan ahlu sunnah, bahwa sifat-sifat Allah adalah paling sempurna. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Ya, pendengaran Allah adalah pendengaran yang paling sempurna, penglihatan Allah adalah penglihatan yang paling sempurna, termasuk diantaranya adalah kalam Allah adalah kalam yang paling sempurna. Itu keyakinan ahlu sunnah. Ya, keumuman firman Allah, walillahil mathalul a'la. Sidqan fil akhbar. Kalam Allah itu ada yang berupa berita. Maka kalamullah adalah yang paling asdaq, yang paling sesuai dengan kenyataan. Tidak ada di dalamnya kedustaan. Sidqan bil akhbar. Benar di dalam pengkabaran. Ya, tidak ada kedustaan meskipun hanya satu titik atau lebih kecil daripada itu. Ya, berbeda dengan ucapan manusia. Ya, kita sudah berusaha untuk benar-benar jujur, tapi pasti ada di sana kekurangan. Ada ucapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun firman Allah, maka dia adalah asdaqul kalam. Ya, dia adalah ucapan yang paling benar. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, sungguhnya ucapan yang paling asdaq, yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Sehingga orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran sodaq, maka dia telah jujur, benar ucapannya. Kalau dia berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah jujur semuanya adalah kebenaran mutlak. Tidak ada ya kedustaan di dalam kalamullah tadi, di dalam Al-Quran. Dan Allah SWT mengatakan, wa man asdaqu minallahi hadithan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Ya, dan siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan ucapan Allah SWT? Sehingga beliau mengatakan di sini, sidqan fil akhbar. Allah SWT ucapannya adalah benar di dalam pengkabaran. Sehingga kewajiban kita adalah membenarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, karena di dalamnya adalah ucapan yang benar. Kemudian beliau mengatakan, wa adalan fil ahkam. Dan jujur di dalam hukum-hukumnya. Ketika Allah SWT bukan jujur, ya, adalan maksudnya adalah adil. Adil di dalam hukum-hukumnya. Di antaranya adalah hukum-hukum yang isinya adalah pembebanan kepada manusia. Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Maka Allah SWT Maha Adil. Ya, adil maksudnya tidak ada kezaliman di dalamnya. Allah ketika mensyariatkan misalnya tentang pembagian waris, ya, anak dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian, maka itu adalah adil seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya, wanita berhak demikian, laki-laki didahulukan atau dia mendapatkan keutamaan di atas wanita, maka ini adalah keadilan. Ya, seorang anak diharuskan berbakti kepada orang tua menyayangi anaknya, ini adalah keadilan. Zakat, ya, diambil dari orang yang kaya. Apabila dia memiliki, ya, kambing misalnya, sampai berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya, jumlah zakatnya berapa, itu adalah keadilan. Adilan fil ahkam. Hukum-hukum Allah semuanya adalah adil. Sehingga orang yang dia menghukumi manusia berdasarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang adil. Kalau kita ingin menjadi orang yang adil, ya, hendaklah kita menghukumi manusia berdasarkan Al-Quran. Karena dia di dalam ini adalah berasal dari Allah SWT yang maha bijaksana, Al-Hakim, dan di dalamnya adalah keadilan semata.
Demikian pula di dalam hukum, ya, hukum balasan misalnya, Allah SWT membalas dengan, ya, apabila menyiksa, ya, mengadab seseorang, maka Allah mengadab dengan adil. Ya, Allah SWT, ya, mengadab dengan adil dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Adlan fil ahkam wa husnan fil hadis. Ya, dan baik di dalam ucapannya. Ya, baik di dalam ucapannya. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang Allah SWT gunakan ini adalah kalimat-kalimat yang paling fasih. Ya, kalimat-kalimat yang paling fasih, yang dimaksud dengan kalimat yang fasih adalah kalimat yang paling menunjukkan kenyataan. Ya, paling menunjukkan maknanya, itu kalimat yang fasih. Ya, maka kalamullah ini mencapai puncaknya dalam kebagusan kalimat yang dipakai, ya, uslub-uslub yang dipakai, ya, maka ini adalah mencapai puncak kesempurnaan. Allah SWT mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah dialah yang menurunkan kitab yang paling baik. Makna paling baik di sini diantaranya adalah, ya, baik di dalam pemilihan kalimat-kalimatnya, dia adalah kalimat yang paling fasih. Ini adalah beberapa sifat kalamullah yang disebutkan oleh muallif, diambil dari beberapa ayat. Dan Allah SWT mengatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Allah sidqan wa adla. Dia adalah sidq, benar, wa adla, dan dia adalah adil. Para ulama menjelaskan sidqan wa adlan, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Benar di dalam, ya, pengkabaran, pemberitaan, dan dia adalah adil di dalam, ya, hukuman, atau di dalam mengeluarkan keputusan, atau di dalam menghukumi. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah adalah sempurna. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Dalil bahwasanya firman Allah semuanya adalah sidq, semuanya adalah kebenaran semata, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-87. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa nu'minu bi annal Qur'an al-Karim kalamullahi ta'ala. Dan kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah ucapan Allah. Ya, setelah beliau berbicara secara umum tentang sifat kalam, maka beliau menyebutkan tentang keyakinan kita terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah. Ya, Al-Quranul Karim ini adalah termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pensifatan Al-Quran dengan Al-Karim disebutkan dalam Al-Quran, wal Quran, bahwasanya dia adalah memiliki sifat karim, dan artinya karim adalah pemurah, yang mulia. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan dengan disifati dengan karim, karena orang yang membaca Al-Quran ini dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya, sehingga dia disifati dengan karim, pemurah. Ya, sebagaimana dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan ditulis dari setiap huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka banyak pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga dia disifati di dalam Al-Quran dengan Al-Karim. Kemudian dia adalah kalamullah. Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian beliau mengatakan takallama bihi haqqan. Ya, Allah berbicara, ya, atau mengucapkan Al-Quran ini haqqan, dengan sebenar-benarnya. Nah, insyaallah pembahasan tentang masalah Al-Quran adalah kalamullah
dan akidah Ahlussunnah tentang masalah Al-Qur'anul Karim ini insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya biiznillah. Adapun sekarang maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga hati kita, ya, menjaga istiqamah kita di atas Islam ini sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik para pemirsa sekalian, ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.